Shalom pagi anak-anak semua kelas 3, 4, dan 5. Apa kabar hari ini? Oke, puji Tuhan baik ya. Sekarang silakan duduk yang rapi. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Saya minta ketua kelas 5 untuk memimpin kita dalam doa. Silakan nunggu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum itu Pak Guru mulai mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Oke, baik, yang pertama si Yani hadir. Kita hadir ya. Ini Srining si kemana kan? Hadir? Oke, puji Tuhan hadir semua ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Hari ini Pak Guru akan mengajar 3 kelas ya. 3 kelas, yaitu kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Anak-anak silakan kembali ke kelas masing-masing. Kelas 4 dan kelas 5 di sebelah. Oke, untuk kelas 3 silakan maju di depan. Kelas 3 maju di depan. Oke, selesai kelas 3. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang matematika ya. Mata pelajaran matematika yaitu tentang sudut. Di sudut ini ada pengertian, ada macam-macam dan bentuknya. Bentuk sudut, pengertian sudut itu yang seperti apa begitu ya. Jadi sekarang Pak Guru akan membuat kelompok ya. Kita akan membuat kelompok 4 sampai 5 orang. Jadi kita duduk secara berkelompok ya. Silakan buat kelompok. Ada berapa orang di sini? Coba tinggi. Berapa orang? 10 ya? 11? Oke, 11. Jadi 11 bisa buat kelompok 2 kelompok saja. 2 kelompok. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ. Bisa? Oke, silakan digeser meja supaya bisa duduk sama-sama. Oke, kita atur meja dulu ya. Nah, kita buat 2 kelompok ya. Oke, sekarang silakan buka halaman 20. Halaman 20 tentang pengertian sudut. Bentuk sudut. Dan macam-macam sudut. Sudah buka halaman 20? Oke, jadi di situ anak-anak membaca tentang pengertian sudut, bentuk sudut dan macam-macam sudut ya. Nah, habis anak-anak baca semua itu, sebentar perwakilan kelompok untuk maju di depan untuk menjelaskan ya hasil diskusi. Jadi sekarang berdiskusi sama teman, apa itu sudut, pengertian sudut itu seperti apa, dan bentuk sudut itu yang bagaimana, begitu ya. Nah, jadi setelah itu Pak Guru akan pindah di kelas sebelah ya, di kelas 4 dan 5. Jadi saya harap anak-anak di sini bisa belajar dengan tenang ya, jangan ribut ya. Ini kepala batu ini ribut ya. Oke, nanti ada hukuman kalau ribut ya. Jadi Pak Guru hanya sendiri, jadi saya minta pengertian ya. Oke,
silakan berdiskusi. Halo, selamat pagi. Nah, di sini karena ruangan kelas hanya terbatas, jadi kelas 4 dan 5 di sini ya. Coba tinggi yang kelas 5. Oke, yang kelas 5 di sebelah sini. Di sebelah sini. Sudah? Baik, untuk kelas 4 hari ini Pak Guru akan mengajarkan materi IPS ya, mata pelajaran IPS. Ya? Oke, jadi Pak Guru akan membuat kelompok yang terdiri dari satu kelompok 5 orang. Ya, kita belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan ya. Jadi Pak Guru akan bagikan bukunya. Sampai deh. Coba buat kelompok duduk berhadapan, ya. Oke, balik diskursusnya dibalik. Diskursusnya dibalik. Sudah? Oke. Silakan buka halaman 20. Halaman 25. Halaman 25 tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Silakan. Silakan berdiskusi. Nanti habis diskusi Bu maju di depan untuk menjelaskan ya. Ada perwakilan satu dari setiap kelompok maju untuk menjelaskan ya terkait dengan hubungan manusia dengan lingkungan seperti apa begitu. Bisa? Oke, mantap. Nah, untuk kelas 5 sama juga Pak Guru akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Jadi 2 kelompok. Ada berapa orang sini? Oke, 9 orang ya. 9 orang yang hadir gitu ya. Oke, bisa buat kelompok ya. Jadi saya bagi 2 kelompok. Nah, di sini di kelas 5 kita akan mengajar tentang pengertian cat ya. Ada cat tunggal dan ada cat campuran ya. Ada cat tunggal dan ada cat campuran. Yang seperti apa itu cat tunggal dan yang seperti apa itu cat campuran. Jadi aku akan buat kelompok supaya berdiskusi ya. Jadi setelah diskusi Anda bisa maju di depan untuk menjelaskan ya pengertian cat tunggal itu yang seperti apa dan cat campuran itu yang seperti apa. Paham? Oke, silakan kita diskusi. Diskusinya dibalik. Oke, mantap. Silakan dalam halaman 30 ya. Oke. Sudah ya? Sudah buka halaman 30 kelas 5? Oke. Halaman 30. Oke. Halaman 30. Mana halaman 30? Oke, mantap. Jadi silakan berdiskusi tentang itu yang sana. Cat tunggal itu yang seperti apa, cat campuran seperti apa. Sebentar. Setelah Pak Guru di kelas 11, Pak Guru akan kembali sini. Setiap kelompok maju di depan untuk menjelaskan hasil diskusi sebentar. Bisa ya? Kelas 5 ya? Oke. Kelas 4 paham toh? Oke. Antara
manusia dengan lingkungan ya. Seperti apa hubungan manusia dengan lingkungan itu yang sekarang kita belajar ya. Nah, jadi setiap kelompok silakan berdiskusi dengan teman-teman begitu. Yang seperti apakah itu hubungan lingkungan dan manusia? Sebentar perwakilan kelompok maju di depan ya untuk menjelaskan. Sudah mengerti semua ya? Sudah. Nah, jadi sekarang Pak Guru akan pindah kembali di kelas 3 ya di sebelah. Jadi sekarang di sini bisa mengerjakan dengan baik. Jangan ribut ya. Oke. Tutup. Masuk ke belakang. Sudah kelas 3? Untuk kelas 3 silakan perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya, jadi saya mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 untuk maju di depan bisa menjelaskan atau hasil diskusi begitu. Silakan. Silakan maju di depan. Sini. Kalau malah doanya bela. Silakan. Pengertian sudut adalah bangun Yang keras lagi sedikit. Ulang, yang keras lagi sedikit. Pengertian sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua buah garis yang berpotongan dan sudut berada di titik potong. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan. Satu kembali. Untuk kelompok 2 belum siap ya. Nah, karena ingat bermain saja dari tadi, ya. Pak Guru bilang jangan ribut, jangan bermain. Kau bilang iya. Habis disuruh maju belum siap. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan saya buat kelompok 2. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah mengerti tentang sudut toh? Oke, jadi sekarang Pak Guru akan menyimpulkan materi hari ini tentang sudut. Nah, sudut itu seperti yang kelompok 1 bacakan tadi bahwa pengertian sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua buah garis ya. Dua buah garis yang berpotongan dan sudut berada di titik potongan. Jadi itulah yang namanya sudut. Seperti ada sudut yang seperti ini. Ini dinamakan sudut ya. Jadi setiap titik itu ada sudutnya. Begitu. Ada sudut lancip. Bisa paham ya? Bisa? Bisa kelompok 1 paham? Oke. Jadi silakan belajar lagi di rumah ya. Oke, dimanapun berada silakan belajar lagi tentang sudut itu yang seperti apa dan jadinya sudut itu kenapa begitu ya. Bisa mengerti? Oke, mantap. Jadi Pak Guru akan pindah dulu ya. Pak Guru akan pindah di kelas 4 dan 5 untuk menyimpulkan materi seperti yang sekarang ini. Bisa jadi betul? Jangan istirahat dulu ya. Oke, sebentar akan kita kumpul lagi di sini untuk kita berdoa sama-sama, baru kita come back to home. Paham? Oke. Ada sudah? Oke, mantap ya. Kelas 4? Gimana? Sudah? Sudah. Oke. Hebat-hebat semua ya. Oke. Nah, jadi sekarang karena diskusinya sudah ada hasil diskusi toh? Oke, jadi Pak Guru akan minta perwakilan. Karena tidak banyak, jadi Pak Guru akan minta salah satu kelompok begitu untuk maju
menjelaskan. Yang kelas 4 tentang apa tadi, tentang hubungan lingkungan dengan manusia. Hubungan lingkungan dan manusia itu seperti apa? Perwakilan kelompok 1 atau kelompok 2 bisa maju untuk menjelaskan? Bisa? Oke. Silakan kelompok 1 yang sudah siap untuk menjelaskan hasil diskusinya. Nama maju di depan. Berikan lagi. Rahiku dari Dewi. Ini. Oke, silakan. Yang keras sedikit supaya yang lain begini bisa dengar. Siap. Ada manusia, hewan dan tumbuhan. Iya. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih buat kelompok 1 ya yang sudah siap maju ke depan, tampil di depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Jadi karena kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Oh, kelompok 2 belum siap ya? Jadi kelompok 2 belum bisa maju di depan. Jadi semangat lagi ke depannya, maju lagi di sini ya. Ya. Maju di depan itu ya pintar gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Saya akan sini di kelas 5 untuk menyimpulkan materi. Oke, baik, kelas 5 sudah? Sudah ya? Yang kelompok mana sudah? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 belum? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk bisa menjelaskan di diskusinya ya. Oke, cukup dulu. Sudah. Oke, silakan kelompok berapa ini? Kelompok 1? Kelompok 2 yang sudah siap ya. Silakan maju di depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Apa itu cat tunggal, cat campuran, pengertiannya apa? Silakan. Silakan maju semua. Oke, yang lain diam ya. Ya. Coba dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, kelas 5. Oke, kelas 5. Bisa dengar ya? Oke, bisa perhatikan begitu. Oke, silakan. Cat tunggal tidak dicampur oleh cat yang lain. Sedangkan cat campuran adalah cat yang bercampuran dengan cat-cat yang lainnya. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah menjelaskan hasil diskusinya. Jadi oke, di kelas 5 adakah yang bertanya tentang cat tunggal dan cat campuran? Apa itu cat tunggal dan cat campuran? Tidak. Oke, sudah paham semua ya? Oke, mantap. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa materi hari ini anak-anak sudah paham ya? Jadi apakah itu cat tunggal dan apakah cat campuran? Dan pengertiannya cat tunggal berarti tidak dicampur ya? Tidak dicampur oleh cat-cat yang lain. Bisa mengerti? Oke, sedangkan cat campuran adalah seperti cat cair ya, cat air. Oke, seperti air, kemudian cat campuran yang dipengaruhi oleh cat yang lainnya. Begitu saja. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti materi hari ini dengan baik. Untuk kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 jangan patah semangat ya. Silakan belajar lagi di rumah. Kelompok 1 juga nanti pertemuan berikut. Kelompok 2 lagi yang masuk begitu. Bisa paham? Oke, baik. Kelas 4, bagaimana? Sudah paham tentang hubungan lingkungan dengan manusia? Oke, sudah paham ya? Oke, baik. Jadi, apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, jadi sudah paham semua ya? Hubungan lingkungan dan manusia itu adalah suatu ruang ya, yang tidak dapat dipisahkan antara
manusia, hewan, dengan tumbuhan. Jadi kita sama-sama hidup begitu ya dalam satu lingkungan. Ya. Ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Ya. Jadi itulah antara hubungannya manusia dengan lingkungan. Oke, sudah paham semua ya? Jadi baik. Kelas 4 dan kelas 5. Sebentar silakan kumpul kembali di tempat yang tadi ya. Oke, supaya kita berdoa. Oke, ada di sekarang kita sudah kumpul kembali di sini ya. Pak Guru mau tanya dulu. Kelas 3, 4 dan 5 ya. Oke, kelas 3, 4 dan 5. Tadi itu yang materi berjalan ada masing-masing kelas hanya satu kelompok saja yang maju ya, hanya satu kelompok saja. Kelompok di kelas 3 tadi kelompok 1, di kelas 4 kelompok 2, kelas 5 kelompok 1. Jadi yang satu kelompok itu belum bisa maju ya, artinya kelompok yang tidak maju itu belum siap begitu ya. Jadi di rumah itu silakan belajar lagi terkait tentang materi yang tadi ya. Kelas 3, 4 dan 5. Bisa mengerti? Jangan malas-malas belajar di rumah ya. Jadi belajar itu di mana saja, di rumah, di sekolah gitu. Ya. Di rumah belajar, ada yang tidak dimengerti sampai di sekolah ditanyakan begitu. Pak, saya belajar dari malam begini, saya tidak mengerti yang ini, begitu. Bisa Pak? Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya, apakah dengan gaya belajar seperti ini 3 kelas hanya 1 orang guru, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Oke, menyenangkan ya. Oke, 1 orang guru bisa mengajarkan 3 kelas. Menyenangkan ya? Mandiri ya? Oke. Jadi sekarang seperti yang tadi, karena kita mengawalinya dengan doa, untuk lebih bersemangat kita menyanyi satu lagu yang bersemangat. Itu lagu apa lagi? Kita nyanyi lagu. Oke, yes, itulah bisa. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, berdiri semua. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya. Karena tadi awal itu kelas 5 yang berdoa ya. Sekarang saya minta ketua kelas 4 ya. Ketua kelas 4 itu siapa lagi tadi? Risto. Oke, Risto berdoa. Oke, maju. Oke, terima kasih ya buat Vito yang bawa kita dalam doa. Ketua kelas 4. Tepuk tangan. Jadi kita sudah selesai belajar, sudah selesai menyanyi, sudah selesai berdoa juga ya. Jadi kita pulang. Oke, di jalan itu pulang yang hati-hati ya. Ya Pak.